Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 35 sampai ayat 39 menyebutkan ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun, yang artinya wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami jadikan setan menguasainya, fahuwa lahu qarin, maka setan itulah menjadi teman akrabnya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya setan-setan itulah yang memalingkan mereka dan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka mengira dan menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Hatta idza ja'ana, hingga ketika dia datang kepada kami di hari akhirat. Qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, dia menyesal dan mengatakan, aduhai, andaikan ada jarak antara aku dengan kamu wahai setan sejauh jarak antara timur dan barat. Fabi'sal qarin, karena sesungguhnya kamu adalah teman yang paling buruk. Wala yanfa'akumul yawm idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Kata Allah, dan sama sekali tidak bermanfaat harapan kamu hari ini. Idh zalamtum, karena dulu kamu zalim. Annakum fil 'adzabi mushtarikun, sesungguhnya kalian bersyarikat bersama-sama di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat bahagia, 4 ayat dari Quran surah Az-Zukhruf ini menjadi tema pembahasan kita pada khutbah yang singkat ini insyaallah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menyampaikan kepada kita bahwa siapapun manusia yang berpaling dan menjauh
dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka orang itu akan dikuasai oleh syaitan, dan setan itu akan menjadi teman akrabnya. Ini salah satu konsekuensi, hadirin yang saya bahagia, orang yang menjauh dari Al-Quran. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan disesatkan oleh syaitan dan akan dijauhkan oleh dari jalan yang lurus. Sebagaimana yang disebutkan, wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya setan-setan itulah yang akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Sesungguhnya setan-setan itulah yang akan memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Tapi yang anehnya, hadirin yang sangat bahagia, orang yang jauh dari zikrul rahman atau peringatan dan ayat-ayat Al-Quran selalu salah kaprah dan gagal faham. Dikatakan oleh Allah, yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sudah disesatkan oleh syaitan, mereka sudah dipalingkan dari kebenaran oleh syaitan, tapi yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka masih berada di atas petunjuk. Selalu gagal faham orang-orang yang jauh dari Al-Quran, karena tidak ada pedomannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada standar yang mereka bisa jadikan sebagai rujukan dan referensi untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Karena Al-Quran itu, hadirin yang sangat bahagia, adalah Furqan. Salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Dan Al-Furqan itu adalah Al-Farij bainal haqqi wal batin, pembeda antara yang hak dengan yang batin. Oleh karena itu, orang kalau menjauh dari Al-Quran, tidak faham dan tidak mengerti Al-Quran, dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Dia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dia tidak bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Dia tidak bisa membedakan mana yang bid'ah dan mana yang sunnah. Dia tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena Al-Quran ini, hadir yang sangat bahagia, di samping dia adalah Al-Furqan, dia adalah Al-Huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah hudan linnas, menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, sekaligus sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya hadirin yang sangat bahagia, orang yang ya'su an zikir rahman, berpaling dan menjauh dari Al-Quran tersebut, konsekuensinya pertama, nuqayyid lahu syaitanan, Allah akan menjadikan orang itu dikuasai oleh setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan itulah yang menjadi teman akrabnya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan setan itulah yang menghalang-halangi dia dari jalan yang lurus. Tapi anehnya, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka masih berada di atas petunjuk dan jalan yang benar. Ini hadirin yang sangat bahagia, orang yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran, yang tidak pernah peduli dengan Al-Quran, tidak mengerti dan tidak paham Al-Quran. Mereka ini disesatkan oleh syaitan, tapi selalu salah sangka, selalu gagal faham, salah merasa benar, sesat merasa dapat hidayah dan petunjuk. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia,
Orang yang seperti ini nanti ketika meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian menyesal, gigit jari dan menyesal. Allah mengatakan hatta idza ja'ana, sehingga ketika dia datang nanti menghadap kepada kami di hari akhirat, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Lalu dia menyesal dan mengatakan, aduhai, andaikan ada jarak antara saya dengan kamu wahai setan sejauh jarak antara timur dan barat. Fabisal qarin, karena sesungguhnya ternyata kamu wahai setan adalah teman yang paling buruk. Baru menyesal hadirin yang bahagia di hari akhirat, tapi penyesalan tidak berguna pada saat itu. Allah mengatakan wala yanfa'akumul yaum, tidak bermanfaat penyesalan kalian hari ini. Tidak ada gunanya penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idzalamtum, kenapa? Karena dulu kalian zalim. Dulu kalian aniaya. Apa zalimnya? Orang seperti ini zalimnya karena ya Allah memberikan dan menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, lalu kemudian dia menjauh dan membelakangi Al-Qur'an. Itu zalimnya, itu aniayanya kita. Semua buku-buku karya manusia dijamah, dikaji, dipelajari, kecuali Al-Quran tidak pernah dipelajari. Semua konsep-konsep dan pemikiran manusia difahami, dipelajari, bahkan sampai sarjana mempelajari konsep-konsep dan bikinan ya manusia, kecuali Al-Quran tidak pernah dipelajari. Maka orang seperti ini nanti menyesal ya di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan walan yanfa'akumul yaum, sama sekali tidak bermanfaat penyesalan kalian hari ini. Idzalamtum, karena dulu kalian zalim dan aniaya. Mereka kalian yang menjauhkan diri, ya'su an dzikrir rahman, menjauhkan diri dari Al-Qur'an itu. Lalu kemudian Allah mengatakan dan menutup ayat ini, in annakum fil azabi mustarikun. Sesungguhnya kalian bersama dengan setan-setan yang menyesatkan kalian dulu di dunia, yang menyebabkan kalian jauh dari ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fil azabi mustarikun, akan berserikat bersama-sama di dalam azab Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka, naudzubillah. Oleh karena itu hadirin yang bahagia, sebelum penyesalan ya ini terjadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita menggigit jari di depan Allah Subhanahu wa taala dan saling menyalahkan dengan setan-setan yang telah menjauhkan kita dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka mari kita fahami bahwa tidak ada jalan ya keselamatan kecuali kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita jadikan program hidup kita hadirin yang bahagia untuk duduk bersama dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, lalu kemudian kita berusaha menyelesaikan hidup kita ya dengan Al-Quran. Karena dengan itulah hadirin yang bahagia, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari setan yang senantiasa menjauhkan kita dari ya jalan dan petunjuk yang benar. Karenanya hadirin yang bahagia, lewat khutbah ini mudah-mudahan ayat Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati kita sehingga kemudian ya kita tidak menyesal nanti di hari akhirat. Ya, mari kita jadikan ya dan programkan dalam hidup kita untuk duduk bersama dengan Al-Qur'an. Kita ya baca Al-Qur'an, kita kaji Al-Qur'an, kita pahami dan kita tadabburi Al-Qur'an, dan kita menyesuaikan hidup kita dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Hadirin yang berbahagia, mari pada khutbah yang kedua ini kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahudil ghasibin wan nasara al haqidin wa syi'in al mulhidin wa man awanahum minal munafiqin wal almaniyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.